silaturahmi kita antara pimpinan dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, lebih khusus di Desa Lauran. Ada beberapa hal yang pada kesempatan ini ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa sejak kami dilantik sebagai penjabat bupati, kami telah menetapkan 5 program prioritas yang kita laksanakan tahun anggaran 2024 ini. Yang pertama adalah angka kemiskinan kita, kemiskinan dan kemiskinan ekstrim yang tinggi. Kita perlu ada upaya-upaya untuk menekan dan menurunkan angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan itu bukan saja tanggung jawab pemerintah daerah semata, tapi semua pemangku kepentingan, baik yang ada di kabupaten maupun yang ada di desa-desa. Untuk itu, pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah program dan kegiatan pemberdayaan melalui APBD 2024. Kami juga mendorong pemerintah desa untuk mengalokasikan program-program pemberdayaan pada APBD tahun 2024 untuk mengintervensi, menurunkan angka kemiskinan di setiap desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Karena hanya dengan program-program pemberdayaan itu dapat mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat kita. Salah satu syarat yang kemudian kita ditetapkan sebagai salah satu kabupaten yang punya tingkat kemiskinan tinggi di Provinsi Maluku ini adalah karena pendapatan per kapita masyarakat kita yang di bawah rata-rata. Mudah-mudahan sekali lagi dengan intervensi program-program pemberdayaan, tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di daerah kita dapat kita turunkan. Kemudian yang kedua tentang stunting. Kita menetapkan satu program prioritas juga, yaitu penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami berharap di Desa Lauran sini Pak Kades melalui APBD 2024 ada alokasi anggaran untuk membantu menurunkan prevalensi stunting di Desa Lauran. Mengapa penurunan stunting ini perlu kita beri perhatian? Karena anak bayi dan balita yang dianugerahi Tuhan dalam kehidupan keluarga masing-masing, kesehatan anak-anak kita itu perlu kita jaga, kita rawat dengan baik sehingga mereka tumbuh secara sehat menjadi generasi harapan bangsa, terutama Desa Lauran untuk waktu-waktu yang akan datang. Jadi sekali lagi kami berharap pada APBDes 2024 ada intervensi program dan kegiatan untuk menurunkan prevalensi stunting di Desa Lauran. Tadi kita belum memperoleh informasi dari Pak Kades seperti apa perkembangan stunting di Desa Lauran, tapi kalaupun itu ada, harus ada program dan kegiatan untuk menurunkan angka stunting bayi dan balita kita yang ada di Desa Lauran. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, program prioritas yang ketiga, kita perlu menjaga dan mengendalikan inflasi di daerah. Inflasi itu terkait dengan peningkatan harga-harga bahan pangan pokok di pasaran, kemudian kemampuan masyarakat untuk membeli bahan pangan pokok itu sendiri. Kita terus jaga agar harga-harga barang jangan kemudian melambung tinggi dan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat kita yang punya ekonomi sangat terbatas. Kita perlu menjaga itu, dan karena itu setiap hari kami mendapat laporan dari bagian ekonomi Setda, kemudian Dinas Perintah Naker dan juga Badan Ketahanan Pangan. Mereka melaporkan perkembangan harga setiap hari untuk kami terus melakukan evaluasi dan melakukan pengendalian atas inflasi kita yang ada di daerah ini. Kemudian yang keempat, tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah kita lakukan dengan baik dan
untuk penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa, kami perlu ingatkan BPD dan BPD agar terus bersinergi dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang ada di desa. Pemerintah desa dan BPD adalah dua lembaga penyelenggara pemerintahan yang ada di desa. Karena itu perlu kerjasama, perlu sinergitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ada di desa ini. Karena itu perlu kami mengingatkan kepada BPD bahwa salah satu fungsi utama BPD adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang ada di desa. Namun demikian, pengawasan itu jangan kemudian dipakai untuk mencari-cari kesalahan pemerintah desa. Terus mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa ini dengan baik dan berkoordinasi, berkonsultasi untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan dan keputusan yang bermanfaat untuk membangun desa Labuhan. Jadi sekali lagi sinergitas kerjasama dari dua lembaga ini perlu sekali diperhatikan. Kemudian pemerintah desa juga kami ingatkan untuk terus berkoordinasi dengan BPD agar semua kebijakan dan keputusan yang diambil itu dibahas, disepakati bersama dan kemudian ditindaklanjuti untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan desa Labuhan yang kita cintai bersama. Kemudian untuk tata kelola keuangan, kami perlu juga mengingatkan pemerintah desa. Pengelolaan keuangan desa yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa harus dapat dikelola dengan baik, tertib, tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Kalau ada hal-hal yang penting sekali dikoordinasikan dengan BPD, terutama yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, itu perlu dilakukan. Perlu dilakukan karena APBD itu sendiri adalah produk bersama antara BPD dan pemerintah desa. Karena itu dalam implementasi pelaksanaannya juga itu membutuhkan koordinasi yang sinergi agar kemudian tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa itu sendiri. Hal ini penting sekali kami ingatkan karena banyak sekali pemdes kita yang ada di daerah ini, mereka kemudian tidak dapat mengendalikan diri dengan aturan, pada akhirnya terjadi permasalahan hukum yang dihadapi dalam kaitannya dengan tata kelola keuangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Untuk kali ini kami sekali lagi ingatkan Pak Kades bersama seluruh perangkat untuk memperhatikan tata kelola keuangan yang ada di desa ini dengan baik. Sekali lagi, tertib, tunduk dan patuh terhadap peraturan. Kemudian program prioritas yang terakhir adalah fasilitasi pelaksanaan pemilu. Pemilu pada tanggal 14 Februari lalu telah kita selesaikan dengan tertib, lancar dan damai, dan masih ada lagi satu tahapan pelaksanaan pilkada di depan yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November yang akan datang. Kami berharap pada saatnya kita menyukseskan tahapan pelaksanaan pilkada itu dengan baik, sukses dan lancar demi kepentingan masyarakat Tanimbar untuk 5 tahun ke depan. Kami sejak awal mengajak masyarakat untuk saatnya kita tidak golput, tapi kita gunakan hak pilih kita untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah pada saatnya nanti sesuai dengan hati nurani kita masing-masing, karena pilihan kita menentukan masa depan 5 tahun ke depan untuk Tanimbar yang sama-sama kita cintai. Kemudian pada kesempatan ini juga perlu kami ingatkan pimpinan unit kerja yang ada di Desa Labuhan, para kepala-kepala sekolah, kemudian pustu atau puskesmas di sini, agar juga tertib mengelola keuangan yang ada pada tanggung jawab Bapak Ibu. Di sekolah-sekolah, dana BOS itu perlu dikelola dengan tertib untuk kepentingan
tugas belajar mengajar yang ada di sekolah. Begitu juga untuk dana BOK pada pusku atau puskesmas harus juga dikelola dengan baik untuk pelayanan kesehatan. Jangan kemudian dalam implementasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pada masing-masing unit kerja itu bias dari peruntukan yang sesungguhnya. Kami ingatkan sekali lagi pimpinan unit kerja yang ada pada kesempatan ini agar memberi perhatian untuk pengelolaan keuangan yang ada pada unit kerja masing-masing itu dipakai dan dikelola sesuai dengan peruntukannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah tadi saya sebut 5 program prioritas yang akan kita laksanakan di tahun 2024 ini. Dan tahun ini juga untuk penerimaan CPNS dan P3K kita memperoleh kuota kurang lebih 2073. Jumlah kuota 2073 ini saya kira jumlah yang cukup banyak. Karena itu kami ingatkan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang telah menyelesaikan studinya dan masih mencari-cari lapangan pekerjaan agar mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan administrasi dan dokumen yang terkait dengan proses nanti mendaftar untuk seleksi itu agar pada saatnya semua berjalan lancar dan sukses. Kami menginformasikan ini lebih awal agar ketika nanti pada saatnya dibuka kesempatan untuk mendaftar dan sekaligus mengikuti seleksi, adik-adik, saudara semua yang ada di Desa Lauran ini sudah siap untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K yang kuotanya telah disetujui oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 2073. Ini penting sekali saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada kesempatan ini pemerintah daerah akan menyalurkan bantuan dana cadangan pangan pemerintah tahun 2024 kepada masyarakat di Desa Lauran. Bantuan ini semata-mata hanya untuk meringankan beban ekonomi pada keluarga masing-masing. Kami berharap diterima dengan baik, dipakai dan dimanfaatkan untuk kebutuhan yang ada pada keluarga masing-masing. Bantuan ini memang kecil, tidak berarti apa-apa, tapi kami begitu yakin akan sangat bermanfaat membantu ekonomi yang ada pada keluarga masing-masing yang ada di Desa Lauran. Semoga dapat diterima dengan baik sekali lagi dan dimanfaatkan untuk kebutuhan pada keluarga masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan di saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua dan shalom. Sampai. Selanjutnya penyerahan bantuan cadangan pangan pemerintah kepada